mau kayak buat cerita gitu, cerita horor, tapi itu bukan cerita aku. Aku kayak mau buat movie tentang horor. Kali itu bukan cerita aku, tapi kalian dengar aja ya. Aku kayak mau buat cerita horor, tapi itu bukan cerita aku. Aku kayak mau buat movie gitu ya. Udah dengerin ya. Jadi ada suatu ibu yang mempunyai anak yang bernama Zea. Zea ditinggal rumah selama 1 jam. Setelah beberapa lama kemudian, mati lampu pun datang. Dia ketakutan karena lampu depan hidup mati. Dan dia memanggil warga untuk mendekati sebuah lampu yang hidup mati. Dan dia katakan lampu itu rusak. Tapi seorang Celia itu tidak percaya dengan perkataan warga. Dia tetap menanyakan polisi, pemadam kebakaran, dan lainnya. Dia ketakutan sendiri sampai ada seseorang percaya itu adalah sebuah makhluk halus. Tapi dia mulai agak percaya sedikit. Tapi dia lebih percaya dengan perkataan warga yang lain. Habis itu Celia berkata, aku lumayan percaya dengan perkataan kamu. Tetapi setelah beberapa jam kemudian, lampu pun hidup. AC dan kipas-kipas yang ia hidupkan pun juga hidup. Setelah itu dia menghidupkan kipas elektrik karena dia pengen menikmati keenakan di rumah. Habis itu 1 jam kemudian, Ibu Lia pulang sehabis warisan ayahnya karena belum dibayar. Dia sangat senang karena dia bilang, Ibu, tadi mati lampu. Ibunya percaya karena di rumah itu hanyalah perumahan desa yang kecil dan menyicil. Tapi mereka yang dianggap paling kaya di kota itu, maksudnya di desa itu, karena mempunyai AC, kipas, dan kipas elektrik. Habis itu ibunya tuh mendapat uang 1 miliar dari seorang warga, dari seorang yang tinggal di perumahan 207. Ibunya kesenangan karena sudah diberi uang 1 miliar. Karena ayahnya juga bekerja sebuah perusahaan dan mereka makin kaya karena telah mendapatkan uang 1 miliar. Ayahnya kerja sebagai perusahaan, jadi begitulah. Mereka makin senang dan Celia itu berkata, Ibu, aku ingin membeli HP iPhone 15 Pro Max keluaran terbaru. Ibunya langsung memberikan HP tersebut. Tapi beberapa lama kemudian HP tersebut itu mati karena kehabisan baterai. Dia pun mengecas HP-nya tersebut. Dia sangat sedih karena HP-nya itu wajib dicas. Habis itu dia meminjam iPad ayahnya untuk bermain. Dia bermain game Avatar World di iPad tersebut. Dia mendekor rumah lantai 3 tersebut. Dia sangat senang dan sangat suka permainan game itu. Jadi HP-nya sudah 100, dia langsung memainkan tersebut. Habis itu dia mengingat untuk mendownload Avatar World. Dia sangat senang karena ada game yang seru. Habis itu dia menonton YouTube. Setelah beberapa lama dia menemukan game sangat seru, yaitu bernama Roblox. Dia pun langsung nge-download karena menganggap game itu sangat seru. Dia memainkan Brookhaven, Survive the Killer, dan lain-lainnya. Dan yang aku ingat, yang aku buat lagi, Mystery Murder 2 atau bisa dibilang MM2.
Selanjutnya dia terus menang. Habis itu ibunya menyuruh dia tidur karena esok mereka mau kepindahan ke sebuah rumah yang tingkatnya 4. Dia sangat senang karena katanya di situ pakai lift. Semua orang yang di desa pun terpikau dengan perkataan karena mereka mendengar perkataan tersebut. Esoknya ayah dan ibunya sudah menyiapkan beberapa barang untuk dibawa dan semua barang hampir terbawa. Habis itu ayah dan ibunya mulai pergi ke perumahan tersebut. Habis itu banyak orang yang menyapanya karena dia dari desa. Habis itu mereka bertanya-tanya kepada Celia, kok kamu bisa sih dari desa dapat uang 1 miliar? Apalagi tuh, ya kamu kerja perusahaan. Tapi kenapa kamu harus tinggal di desa? Kamu kan bisa pindah dari kemarin. Lia berkata, aku gak apa-apa, soalnya ini aku harus dibilang sama ibu aku. Dia menjawab dengan berkata seperti itu. Dan setelah beberapa hari dia tinggal di perumahan di situ, dia mempunyai teman namanya Liva Ward. Dia adalah orang kaya juga dan tinggal tingkat rumah yang tingkat 2. Mereka bertemu dengan baik dan rukun. Setelah beberapa jam kemudian, ibunya datang dan menghampiri Ken Ward untuk bilang, kamu orang miskin bukan? Kismis bukan? Kalau kamu kismis, gak usah temenan sama anak saya. Dia bilang, enggak kok tante, aku rumahnya tingkat 2. Ibunya pun membolehkan mereka bermain karena ibunya takut anaknya, karena ibu dia takut karena anaknya bermain dengan orang kismis. Karena dia sudah bukan menjadi orang kismis dan tidak tinggal di desa sekali lagi. Setelah beberapa jam kemudian, mereka tidak akan pernah membayar listrik karena warisan ayahnya telah membayar semua pembayaran setiap bulannya. Tapi suatu malam, Lia pun tidur. Habis itu dia merasa ada ketokan pintu dari luar kamarnya. Luar kamarnya, dia pun membuka pintu kamarnya. Tapi setelah beberapa jam kemudian, dia selalu buka pintu karena dari tadi ada yang mengetok tapi tiada orangnya. Dia pun ketakutan dan ke kamar ibunya. Capek banget. Yaudah deh, kita istirahat bentar. Oke deh. Dari kamar lari ke kamar ibunya. Habis itu ibunya bertanya, Lia, kenapa kamu pindah ke kamar ibu? Harusnya kamu tidur di kamar kamu loh. Ibunya berkata seperti itu. Ibu, tadi aku membuka pintu dari luar kamar aku. Ada yang mengetok-ngetok terus, tapi tiada orangnya. Oke, segitu saja guys movie-nya. Aku gak buat part-part gitu, itu udah full. Kalian kalau kepanjangan kalian bisa kayak cepetin gitu ya. Oke, bye. Kalian like, subscribe ya, kalau enggak ya kan Lana. Oke guys, segitu saja, bye.